Ini bukti bahwa klan Ba'lawi itu tidak siap menerima kenyataan, tidak siap menjadi mantan cucu Nabi ya. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Mulai. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente Y-nya yang kompak dong. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi data tak terbukti. Keluar sana, keluar sini, marah-marah, caci maki. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Ini ceramah terbaru Rizik Syihab dan kita akan tampilkan bagian-bagian pentingnya saja ya, inti ya. Kira-kira 15 menit lah. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan konsep terbaru ceramah Rizik Syihab. Kalau kemarin-kemarin dia itu dalam ceramah-ceramahnya banyak mengeksplor tentang kebenciannya terhadap pemerintah, yaitu kaitannya dengan pemerintahan Bapak Jokowi. Kemudian di beberapa ceramahnya itu juga nimbrung di isu PSN PIK 2 ya. Namun di ceramahnya kali ini agak berbeda kawan. Konsepnya berbeda. Ini sudah mulai kembali mendoktrin melawan isu-isu nasab yang sampai saat ini terus dibombardir ya. Ini salah satu contoh bahwa klan Ba'lawi ini sangat panik, sangat khawatir. Orang-orang umat ini tidak percaya lagi terhadap klan Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Ini bukti bahwa klan Ba'lawi itu tidak siap menerima kenyataan, tidak siap menjadi mantan cucu Nabi ya. Dia mengkonsep ulang ceramah terbarunya yang ditutup dengan doktrin isu nasab. Saya sudah tonton video ini dari awal sampai selesai ya. Karena kita sangat penasaran sekali, apa benar sih klan Ba'lawi ini sekarang sudah tidak lagi ingin menjawab tentang isu-isu nasab yang sampai saat ini dibombardir oleh para kiai-kiai, ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara tentang kepalsuan nasab mereka. Tetapi kita lihat bagaimana cara mereka mempertahankan itu sangat picik ya, sangat picik dan tanpa kedalaman ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Iman. Nasab Ba'lawi itu kalau tidak dibela dengan doktrin ya intimidasi, persekusi. Nah, kalau kita melihat ceramah Rizik Syihab ini dengan durasi hampir 1 jam, itu 40 menit, sekitar 10 menit dia memulai dengan muqaddimah, kemudian menyanjung-nyanjung sahibul hajah, sahibul walimah ya, menyanjung pengasuh pondok pesantren dan sistem-sistem pendidikannya. Kemudian di 30 menit ini paling panjang ya. Dia sudah mulai membangun trustnya, membangun kepercayaan tentang keulamaan. Itu dia berbicara selama hampir 30 menit ya. Jadi hampir 30 menit. Jadi sebagian besar ceramahnya itu berisi ini, membangun kepercayaan. Siapakah itu ulama ya. Nah, cara dia memulai itu dengan menyentil salah satu orang yang mungkin mempertanyakan, permasalahkan hadis dhaif ya, hadis dhaif. Kemudian dia bla 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 30 menit dia berbicara banyak tentang ulama-ulama salaf, tentang ulama-ulama madhab ya, di dalam beristinbat hukum, di dalam menetapkan hukum dengan mengambil dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis-hadis sahih, bahkan berbicara tentang kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang banyak di situ memasukkan hadis-hadis dhaif. Namun hadis dhaif yang masih digunakan. Seorang Rizik Syihab ketika berbicara tentang ulama di dalam menetapkan hukum. Ya, seorang Rizik Syihab berpuluh-puluh tahun di atas panggung, gaya doktrinnya itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau kemampuannya sebagai ilmuwan, sebagai agamawan, itu masih itu datar. Karena siapapun bisa melakukan itu, karena untuk mengambil referensi ataupun penjelasan-penjelasan Rizik Syihab itu bisa diambil dari istilah jurnal, istilah makalah, ataupun juga diambil dari tesis ya, yang berkaitan dengan bagaimana ulama-ulama madhab itu beristinbat hukum.
menetapkan hukum-hukum ya dengan mengambil dalil-dalil Al-Qur'an dan juga dalil hadis. Termasuk juga beberapa ulama menggunakan hadis dhaif sebagai rujukan. Nah, dia berbicara banyak di situ. Tetapi itu bukan inti, kawan. Intinya itu di 15 menit terakhir. 15 terakhir itu intinya. Bahwa Rizik Syihab ini masih tetap ingin mempertahankan nasab mereka dengan doktrin. Kita akan lihat ya videonya ya. Oke, kita dengarkan dulu. Kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Mulai ya. Kitab Allah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Mulai. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente Y-nya yang kompak dong. Kurang kompak, kurang panjang. Dulu nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, ye, itu sakit hatinya sampai ke dalam. Kurang kompak, kurang panjang. Dulu nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, ye, itu sakit hatinya sampai ke dalam. Enak dikaya nyanyi kalau nyanyi lagi hujan-hujan begini, sambil ngopi, sambil merokok, sambil makan gorengan. Aduh, enak rasanya. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi data tak terbukti. Keluar sana, keluar sini, marah-marah, caci maki. Paham? Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Iye. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Iye. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Iye. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Sama ya. Kacau tidak? Jadi doktrinnya sama. Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man tasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya, saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Kalau bukan keturunan Nabi lalu ngaku-ngaku keturunan Nabi, jadi ya hati-hati Pak Rizik, Anda termasuk orang yang mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah. Ya.
Buktikan kalau ente Mbak Alwi itu keturunan Nabi. Dulu ente kan ngajak orang yang ngaku-ngaku Mbak Alwi, ngaku-ngaku keturunan Nabi itu kan ngajak untuk tes DNA. Nah sekarang Pak Rizik gimana? Oke, kita lanjut. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah. Mau dilaknat oleh Allah. Para Mbak Alwi, saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar. Aulia, saudara. Aulia, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Nah tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman. Lu bagaimana nasab lu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Jadi seperti itu ya, Rizik Syihab makin panik ya. Rizik Syihab selaku salah satu pongkol klan Mbak Alwi ini salah satu contoh dan cerminan dari klan Mbak Alwi di Indonesia yang panik, khawatir menjadi mantan cucu Nabi. Sampai kapanpun, kalau kita melihat dari ceramah si Rizik ini, sampai kapanpun Mbak Lawi itu tidak akan mengakui dirinya itu bukan keturunan Rasulullah, tapi mereka tetap ingin diakui sebagai keturunan Nabi. Oke lah, tunggu kerungkatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.